Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, bersama kami kembali dalam Bincang Santai. Kali ini kita masih ngobrol tentang sosok ulama besar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, muallif Simtud Duror, ya, pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Beliau rahimahullah adalah seorang ulama besar yang muridnya tersebar ke seluruh penjuru dunia, dan cucu-cucu muridnya di Nusantara ini, di negara kesatuan Republik Indonesia sangat banyak. Nah, Habib Muhammad ini merupakan cicit langsung, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, Habib Muhammad bin Husain bin Habib Anis bin Habib Alwi bin Habib Ali. Ya, yang kita bicarakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib, saya mau ngajak antum untuk nostalgia, flashback. Ya, flashback tentang kehidupan orang-orang zaman lalu. Ya, sementara kita ada di zaman now. Karena kalau tidak kita bawa ini kehidupan zaman lalu ke zaman sekarang, kita nggak bisa merasakan, ya, seperti apa itu sebetulnya yang terjadi di masa lalu. Apalagi ini tembok di belakang antum udah mengingatkan zaman dahulu. Tembok kenangan. Insyaallah. Saya kebetulan alhamdulillah pernah ke Hadramut walau hanya 3 hari, Habib. Oh, Masya Allah, 3 hari ziarah. Termasuk yang saya kunjungi adalah rumah tempat lahirnya Habib Ali Habsyi. Di daerah Qasam berarti, di Qasam, ya. Di masa itu, ya, Masya Allah, waktu saya masih belia, ya, sekarang saya kan sudah mas muda. Sudah mas, ya. Waktu itu masih belia. Itu saya melihat Qasam ini desa yang sangat terpencil, ya. Desa sangat terpencil di Hadramut. Arah kalau dari Tarim kita mau ke ziarah Nabiullah Hud, dan nanti di situ ada daerah Qasam itu. Betul. Nah, Qasam ini desa kecil di Hadramut, suatu provinsi di Yaman. Yaman. Artinya, kalau waktu saya ziarah saja itu masih terasa sangat terpencil. Apalagi 183 tahun yang lalu. Karena pemirsa, Habib Ali Habsyi ini lahir tahun 1259 Hijriah. 183 tahun yang lalu. Lahirnya di desa namanya Qasam. Desa Qasam. Habib, waktu itu Habib Muhammad, ketika Habib Ali lahir kan Habib Muhammad tidak sempat nemenin ibunya Habib Ali, ya, dan nemenin istrinya, ya. Karena orang-orang Hadramut ini ulamanya selalu hidupnya dalam dakwah. Kalau saya nggak salah waktu itu Habib Muhammad, ayah Habib Ali, ketika istrinya mau melahirkan, kebetulan lagi ikut pengajian, hadir di rumah gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ya. Lagi di sana belajar itu, ya. Jadi kenapa kok Habib Ali lahir di Qasam? Karena Habib Muhammad ini hidupnya untuk dakwah. Beliau itu masuk ke satu daerah. Beliau itu masuk satu daerah jadi fokus. Jadi bukan sekarang kan mungkin ada tabligh akbar dan lain sebagainya. Beliau ngajar sampai sekiranya orang di daerah itu mapan ilmunya, dan sebagian yang kadang-kadang ikut pergi sama beliau untuk diajari. Nanti dikembalikan ke daerahnya untuk dakwah ada di daerahnya masing-masing. Nah, ketika itu ada di daerah Qasam zaman sekarang aja seperti ini, apalagi 183 tahun yang lalu. Nah, insya Allah, Habib, nanti kita akan tampilkan itu di monitor nanti, ya. Insya Allah kita akan tampilkan, pemirsa bisa lihat di tengah-tengah kajian kami ini rumah lahir Habib Ali Habsyi, ya, dan kira-kira kota Qasam seperti apa nanti Anda akan lihat di layar monitor, di tengah-tengah obrolan kami ini, insya Allah. Insya Allah. Jadi bisa membayangkan. Jadi ketika itu akhirnya diberi nama Ali, karena Qasam itu walaupun kota yang kecil dan terpencil di masa itu, namun di Qasam itu pernah ada seorang ulama yang punya keistimewaan yang luar biasa. Yang keistimewaan ulama ini setahu saya belum dimiliki oleh ustadz-ustadz yang viewersnya jutaan di YouTube. Masya Allah. Namanya Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam itu, beliau kalau sholat ketika tasyahud, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh,
menyebut niatnya kan salam untuk Nabi Muhammad, maka mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah SAW, waalaikumsalam ya Syekh. Dan itu didengarkan oleh makmum-makmumnya. Masya Allah. Dan beliau tuh kalau ngucap salam belum ada jawaban, diulang lagi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh, sampai ada jawaban waalaikumsalam ya Syekh, baru dilanjutkan. Masya Allah. Jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW ya. Yang didengarkan oleh Nah, jamaahnya. mungkin nih pemirsa agak masa sih orang kok bisa dengar jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW. Bukankah Rasulullah sudah pindah ke alam barzah, kita ada di alam sini. Ya mungkin perlu dijelaskan Habib, sehingga tidak menimbulkan kerancuan, kemudian tanda tanya besar. Ya. Kalau ilmunya orang zaman sekarang aja bisa menjadikan kita yang ngobrol di sini didengarkan oleh orang di rumah masing-masing. Nah. Bahkan banyak orang lihat langsung, apalagi ilmunya Nabi dan ilmunya para wali. Masya Allah. Masa kalah sama ilmunya orang zaman sekarang? Masya Allah. Jadi pemirsa, sedikit saya kasih gambaran. Kehidupan para wali itu menyerupai kehidupan para sahabat. Apa yang dimiliki oleh para sahabat itu dimiliki oleh para wali Allah, auliya wassolihin. Jadi jangan samakan dengan kehidupan kita. Pendengarannya wali, jangan samakan dengan pendengaran kita. Penglihatannya wali Allah, jangan samakan dengan penglihatan kita. Para wali sedikit pun tidak melihat yang makruh, apalagi yang haram. Sebagaimana dikatakan, sampai kalau mandi pun tidak melihat auratnya sendiri. Maka maksudnya alat vitalnya sendiri nggak dilihat oleh auliya wassolihin. Saking menjaga pandangannya. Ini para wali Allah. Karena pandangan beliau-beliau itu beliau persiapkan nanti untuk melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk melihat keindahan di surga, sehingga dijaga benar-benar. Pendengarannya juga dijaga benar-benar. Seperti yang kita temukan ketika para sahabat berada bersama Nabi Muhammad SAW. Para sahabat bisa mendengar suara tasbih makanan yang lagi dimakan. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari diantaranya. Wa kunna nasma'u tasbih ta'am wa huwa yu'kal. Kami mendengar suara makanan yang bertasbih, sementara makanan itu lagi kami makan. Itu juga pernah yang ketika Sayyidina Umar ngirim pasukan perang, Sayyidina Umar di Madinah, ngasih Yasariyah Jabal. Lagi khutbah Jumat. Ngatur pasukan perang, sementara pasukannya ada di luar kota 500 kilo itu. Ya, jauh sekali dari posisi kota Madinah saat itu. Jadi live streaming nggak perlu pakai mic, nggak perlu pakai kamera, nggak perlu pakai internet. Nggak perlu pakai kuota macam-macam, nggak perlu. Langsung gitu. Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian jangan lupa ada juga janji dari Nabi Muhammad SAW. Janjinya Rasulullah. Karena Rasulullah itu nggak mungkin mengingkari janjinya. Man ra'ani fil manam fasayarani fil qadatan atau kama qala sallallahu. Siapa yang pernah melihat aku di alam mimpinya, maka dia akan melihat aku di alam jaga. Siapa melihat di alam mimpi akan melihat di alam jaga. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada umatnya Rasulullah SAW yang diberi kemampuan tersebut, bisa melihat dan mendengar suara Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijanjikan juga oleh Nabi Muhammad SAW, dimanapun kalian berada, bersolawat dan salamlah kepadaku, karena sesungguhnya solawat dan salam itu sampai kepadaku dan aku menjawabnya. Nah, jawaban Nabi ini ada, cuman telinga kita yang nggak mendengar. Sementara Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam, salah satu pendiri desa Qasam itu yang pernah tinggal di Qasam di zaman sebelum Habib Ali Habsyi, orang-orang soleh terdahulu, punya keistimewaan kalau at-tahiyat dalam salam mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa Habib Ali Habsyi dikasih nama Ali oleh gurunya jadi yang ngasih nama gurunya Habib Muhammad Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Jadi agar tafaulan, jadi agar istilahnya ngambil keberkahan dari ulama yang sudah ada, yang sudah pernah terbukti jasanya, ilmunya, akhlaknya, amalnya. Sehingga diharapkan dengan nama yang sama, maka Habib Ali pun juga insya Allah mempunyai akhlak yang sama, amal yang sama, ilmu yang sama dengan pangkat yang sama, maqam yang sama dengan Sayyidina Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam. Nah, itu hal yang wajar dilakukan oleh masyarakat ya. Masyarakat di saat itu. Pengen anaknya punya suara yang bagus, dikasih nama seperti nama penyanyi-penyanyi ada juga yang seperti itu ada juga. Kalau pengen anaknya jadi jenderal, kadang dikasih nama Sudirman karena mengenang Jenderal Sudirman macam-macam manusia ini. Nah, saat itu Habib Muhammad, ayahnya Habib Ali, lagi belajar di tempat gurunya.
kemudian dikasih tahu oleh seorang istrimu baru melahirkan, terus ngomong sama gurunya, wahai guru, istri saya barusan melahirkan anak laki-laki, tolong diberi nama. Kalau saya nggak salah ingat begitu. Ya, kemudian dikasih nama Ali dengan tafaulan daripada Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Jadi diberi nama itu di majlis ya? Di majelis. Gurunya langsung yang ngasih nama ya? Gurunya langsung yang memberikan gurunya nama. Habib Muhammad ya? Ya, gurunya Habib Muhammad bin Husain, ayahnya Habib Ali, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang sering kita baca kalau di Nusantara ini kitab Sulamut Taufik gitu, Beb. Itu karya beliau. Cuma kadang dicetakan yang ada tuh cuma ditulis Syekh Abdullah Ba'alawi gitu aja. Ada namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Masya Allah. Ini tentang nama Habib Ali sendiri ya. Jadi waktu sendiri. Proses lahir, ibunya Habib Ali, Habibah Alawiyah, saat itu sedang tidak bersama suaminya. Dan ini hebatnya wanita yang solihah. Ini pemirsa, Masya Allah, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh ibu-ibu ya. Insya Allah. Lebih ibu untuk menjadi wanita yang tegar, wanita yang betul-betul tidak komplain, wanita yang nggak berkeluh kesah, tapi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk menjadi seorang ibu gitu ya, tanpa harus mengeluhkan siapapun. Di zaman itu nggak pakai bidan, nggak pakai dokter, nggak pakai apa-apa, melahirkan seorang bayi sementara suaminya lagi berdakwah, itu nggak ada keluh kesah, senang-senang saja. Juga bukan berarti kemudian suami mau terus nggak dampingi istrinya, nggak begitu ya. Ini perlu diketahui suaminya lagi tugas seperti lagi tugas sekarang berdakwah. kalau TNI, Polri lagi tugas keluar daerah, kadang istrinya tidak sedang bersama ya. Nah, ini pengorbanan seorang wanita yang punya suami-suami bertugas di jalan Allah Ta'ala, bertugas untuk negara, maka dibutuhkan. Nah hasilnya apa? Hasilnya karena memang sabar dan syukur, dikasih Allah anak yang luar biasa. Bahkan sebagian ulama yang setelah Habib Ali, setelah periode Habib Ali itu, kalau menuliskan biografi Habib Ali, mereka seringkali menyelipkan biografinya ibunya Habib Ali juga. Masya Allah. Nah, jadi dikisahkan bagaimana ibunya Habib Ali itu seorang wanita yang dari kecil belajar dengan Habib Ahmad bin Omar bin Semit, ditarbiyah dengan seorang ahli dakwah, kemudian dinikah oleh seorang pria yang pria itu pendakwah dan mau. Masya Allah. Dan mau, karena pria itu rekomendasi dari gurunya. Jadi pasrah, jadi nggak pakai ta'aruf atau apa dulu, nggak, pokoknya yang dipilihkan sama guruku adalah itu pasti yang terbaik. Jadi seringkali diselipkan karena memang sosok Habib Ali ini tidak terlepas daripada kedua orang tua yang luar biasa, ayahnya yang luar biasa dan ibunya yang juga luar biasa. Ini berarti ibunya Habib Ali udah siap untuk ditinggal terus sama suaminya ya, karena sadar di masa itu seorang pendakwah memang kalau udah ke satu lokasi bisa jadi berbulan-bulan di sana ya. Karena memang kalau sekarang seperti apa tuh? Yang kalau orang lagi kumpul di hotel 3 hari itu namanya apa tuh? Saya nggak paham nama-nama itu. Seminar-seminar gitu mungkin ya. 3 hari atau ya? Workshop atau gitu ya. Workshop ya. Ini dulu para ulama kalau dakwah ya seperti itu. Desa ya, tinggal di sana sampai warga desa itu betul-betul bisa sholat, paham agama gitu. Agama, bisa baca Al-Qur'an. Pindah ke desa yang lain, ke lokasi yang lain, dan istrinya siap punya suami yang seperti itu ya. Seperti itu. Ini istri memang sudah nggak dunia lagi nih, Beb. Kadang-kadang nggak ditinggali apa-apa. Masya Allah. Kadang-kadang nggak ditinggali apa-apa. Kalau orang zaman sekarang dinalar kan bingung, ini suami seakan-akan nggak bertanggung jawab. Itu subhanallah hidup semuanya. Iya. Istrinya juga ridho hidup ya. Semuanya, dan istrinya ridho, dan alhamdulillah mereka anak-anaknya hidup semuanya dalam keadaan yang baik. Iya, ditarbiyah oleh perempuan-perempuan. Ini kadang ada yang ilmunya kurang terus istrinya ditinggal saja, udah tawakal sama Allah, ridho sama Allah ya. Beda ya. Beda makomnya. Ini memang istrinya ridho dan siap. Kemudian memang suaminya juga ridho dan siap. Komitmennya memang bersama-sama seperti itu ya. Nggak ada keluh kesah sama sekali. Hasilnya akhirnya si ibu ini berdua dengan anaknya, membesarkan anaknya untuk mengenal Allah SWT di desa yang terisolasi dari pergaulan luar. Nggak ada televisi, nggak ada YouTube, nggak ada TikTok, nggak ada WhatsApp. Ada WhatsApp, ada macam-macam. Sehingga betul-betul hanya dengan ibunya, melihat figur ibunya yang taat, yang sholat, yang baca Al-Quran, yang berakhlak mulia, dan seterusnya. Sehingga betul-betul ibunya ini menjadi figur utama bagi anak ini untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara zaman sekarang, pemirsa, kita ini agak bingung juga, anak kita ini figurnya siapa ini? Yang menjadi figur siapa? Alangkah menyedihkan kalau kita dijadikan figur sementara kita nggak benar, dan lebih menyedihkan lagi kalau figurnya itu di luar sana dan nggak tersaring. Ini figur yang benar atau yang
yang salah. Yang salah. Kalau begitu Habib, melihat sedikit cerita ini, berarti kunci keberhasilan dalam sebuah rumah tangga untuk mendidik anak, proses anak jadi orang yang luar biasa, kuncinya adalah pada ibu. Pada ibu. Insyaallah. Pada ibu. Habib Muhammad. Ya, ini tadi kita masih bahas Habib Ali, masa kecilnya, namanya, masih seputar ibunya lagi di desa. Nah, saya teringat juga, akhirnya ayah Habib Ali di Mekah, saat itu kan akhirnya tugas di Mekah ya? Tugas di Mekah. Di Mekah dapat laporan dari teman-temannya yang ada di dekat Kosam sana, dekat desa tersebut. Kalau putramu ini orang yang cerdas, yang luar biasa, berbakat, ya. Sayang kalau tinggal di desa. Artinya saat itu dilihat ulama di desa itu sendiri yang melaporkan, kami udah turunkan ilmunya ke anak kamu, ini anak kamu berbakat, ya. Tolong anak kamu ini dipindah ke kota yang lebih besar agar belajar pada ulama yang lebih banyak ilmunya. Artinya ulama-ulama di zaman itu kalau melihat orang yang berbakat, ya, lihat orang berbakat berusaha untuk menjadikannya diapresiasi semaksimal mungkin. Bahkan sampai dulu kirim surat, nggak ada ya? Nggak ada, ini ini saingan saya ini, nggak ada begitu. Masya Allah. Anda bisa bayangkan, pemirsa saya bisa membayangkan, setiap guru tuh di sana pengen muridnya lebih hebat dari dirinya. Masya Allah. Setiap ayah pengen anaknya lebih hebat daripada dirinya. Jadi ketika itu guru tersebut memandang muridnya itu seperti anaknya sendiri, bahkan gimana caranya biar anak ini bisa belajar maksimal. Enggak, akhirnya kan dapat perintah untuk pergi ke Sewon, ibu kota provinsi Hadramut, Sewon tuh Habib ya. Jadi dari Kosam disuruh pindah ke ibu kota provinsi ya. Itu diperintah oleh Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Cucunya Abdul Haddad. Abdul Haddad insyaallah. Nah, jadi untuk itu dikatakan Muhammad bin Husain itu menaati perintah itu karena dari sekian banyak alasan, diantaranya karena berharap husnudon dari pandangan Haddadiyah ini katanya. Oh, jadi pandangannya orang-orang yang keturunan wali ya. Itu, pandangan orang soleh, perhatiannya, prasangka baiknya. Prasangka baiknya. Akhirnya pindahlah ke Sewon. Namun sebelumnya tentunya perjalanan orang dulu kan nggak sama kayak sekarang. Kalau kita kan mampirnya di rest area. Sebentarnya sampai sekarang ya. Mereka tuh punya rest area ruhani. Jadi mampirnya ke ziarah, yaitu berjumpa dengan para ulama. Kemudian minta wasiat, minta ijazah, bahkan ada minta ilbas. Jadi dipakaikan pakaian sufi seperti itu. Di masa itu ala Thariqah Alawiyah ya tentunya. Sampai akhirnya tinggal ada di Sewon, dan ketika itu Habib Muhammad posisinya sudah ada di Mekah. Artinya walaupun masih kecil, Habib Ali sudah dalam perjalanan itu udah sempat baca kitab, khatamkan kitab ya. Kemudian baru sampai ke kota tujuan. Jadi mampir-mampirnya ini semuanya untuk dalam rangka proses cari ilmu juga ya? Proses cari ilmu juga. Masya Allah. Jadi memang indah ya orang-orang dulu. Jadi masanya itu untuk ilmu. Sehingga beliau dalam qasidahnya mengatakan apa? Madha fil ilmi wa taqwa zamani. Berlalu waktuku dalam ilmu dan taqwa kepada Allah SWT. Masya Allah. Kita sangat jauh ya Beb ya. Kita ini cuma mampirnya di rest area, kalau masuk satu kota mampirnya ke mall gitu, nggak cari tempat ngopi, nggak cari tempat untuk orang-orang soleh. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar dari pertemuan ini, pemirsa dimanapun Anda berada, agar kita bisa mencontoh kehidupannya orang-orang soleh, mulai dari masa kecilnya, bagaimana peran seorang ibu dan bagaimana peran seorang ayah meskipun jauh masih terus mengontrol keluarganya, mengontrol anaknya, walaupun tugas di luar negeri ini ya. Tugas luar negeri dan belum ada WhatsApp, Facebook, belum ada sosmed ya. Komunikasi masih terbatas. Ya. Artinya terus menjaga lewat teman-temannya, bagaimana menanyakan kondisi anaknya, dititipkan keluarga pada teman yang soleh, teman yang alim, agar anak dan keluarganya ini betul-betul terjaga dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pemirsa, tak akan pernah puas kalau kita bicara orang-orang soleh, khususnya Habib Ali Al-Habsyi. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Doakan ya, agar kami diberi kemudahan dan antum juga diberi kemudahan untuk menyaksikan kelanjutannya. Dan mudah-mudahan tayangan ini bawa barokah untuk yang berbicara dan yang mendengarkan dan yang melihat kapanpun dan dimanapun. Dan bawa berkah untuk bangsa yang kita cinta ini agar semakin aman, semakin damai, semakin makmur. Dan terhindar dari segala bencana dunia pun akhirah. Dan semoga corona ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala.
diberi gantinya kesehatan untuk semuanya, disembuhkan yang sakit di antara kita, dipanjangkan umur kita semua dalam kebaikan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kesehatan, dan kelak di akhir usia kita semua dengan husnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.